Pada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hai semua, kita kembali. Hari ini kita mau meringkas alur cerita film lagi nih guys. Film horor ini berjudul Hantu Jamu Gendong. Disutradarai oleh Koya Pagayo dan film ini dirilis pada tahun 2009. Kalian bisa nonton filmnya secara gratis di Maxstream ya, dengan syarat harus menggunakan kartu Telkomsel. Mengisahkan tentang misteri hantu dari penjual jamu yang suka menghabisi mereka yang mecahin telur. Waduh, telur apaan tuh? Jangan-jangan 2 telur puyuh pria lagi. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita mulai. Sepasang anak muda, Rio dan Nadia, pergi ke sebuah tempat yang konon katanya sangat angker guys. Menurut ceritanya nih, ada tukang jamu gendong yang diperkaus lalu dibun. Nadia yang takut mengajak pacarnya pulang. Namun Rio yang penasaran ingin membuktikan sendiri tentang legenda itu dengan cara mecahin telur ayam kampung ke dalam gelas, mengocok sambil mengatakan, dan benar saja, gak berapa lama kemudian, hantu itu muncul dan menghabisi Rio dengan cara ditarik ke atas, lalu tubuh Rio dijatuhkan lagi ke tanah di mana sudah ada sebilah kayu runcing di bawahnya yang siap menusuk Rio dan habis tuh si Rio guys. Sementara Nadia yang lari ke dalam mobil juga didatangi oleh hantu jamu gendong itu. Kemudian kita beralih ke seorang mahasiswa semester terakhir yang bernama Kafka, di mana hidup Kafka ini serba kekurangan secara finansial guys. Hingga terpaksa dia kerap menerima tawaran sejumlah uang untuk menyelesaikan skripsi mahasiswa lain. Hari ini Kafka mendapat telepon dari temannya yang bernama Sigit untuk menawarkan sejumlah uang pada Kafka jika bersedia menyelesaikan skripsi dari temannya Sigit yang bernama David. Katanya sih anak terkaya nomor 2 di kampus guys. Tapi kontrakannya kayak busuk gitu, mirip-mirip yang 350-an sebulan. Namun di sini Kafka menolak karena selama ini skripsinya sendiri belum kelar-kelar akibat mengerjakan skripsi orang lain hingga ditegur sama pacarnya. Dan Kafka ingin fokus dulu pada skripsinya sendiri. Lalu pemilik kontrakan datang menagih uang sewa yang sudah 4 bulan gak dibayar oleh Kafka. Kafka berjanji akan segera melunasinya dan meminta tambahan waktu 1 bulan lagi. Meski ragu, ibu itu tetap memberikan kesempatan 1 bulan lagi pada Kafka. Kalau zaman sekarang mah cowok ganteng bayar uang kontrakannya bisa dengan genjotan sama ibu kos, benar kan? Kafka yang kepepet terpaksa menerima tawaran Sigit tadi. Namun Sigit harus berjanji gak akan memberitahu Meisha pacarnya. Gak berapa lama kemudian Meisha datang menemui Kafka dan mengabarkan jika Rio sudah meninggal dan Nadia masuk rumah sakit jiwa. Meisha dapat kabar itu dari sahabatnya yang bernama Andin. Di RSJ terlihat Nadia ketakutan dan menulis perasaannya pada buku agenda diarinya. Suster datang membawakan obat, tapi Nadia melihat suster sebagai hantu jamu gendong. Akhirnya Nadia lari ketakutan dan lompat dari lantai atas rumah sakit yang membuat Andin sangat terkejut karena jasad sahabatnya itu jatuh tepat di hadapannya. Beberapa saat kemudian Andin menceritakan kejadiannya pada Kafka. Andin gak percaya jika Nadia bundir karena terakhir kali dirinya menjenguk, Nadia sudah terlihat lebih baik, bahkan sering menulis di buku diarinya. Kafka kemudian melihat apa yang ditulis Nadia di buku itu, di mana isinya tentang ketakutan, permintaan tolong, dan juga tentang gambaran sosok si hantu jamu gendong. Kafka pun merasa tertarik dengan topik itu untuk dijadikan bahan skripsinya. Malam hari, ketika nongkrong dengan tetangga kontrakannya, Kafka mendengar jika temannya teman dari teman Kafka. Gimana sih? Pokoknya nama orang itu Joko guys, yang mengalami patah tulang akibat jatuh dari motor karena katanya diteror hantu jamu gendong guys. Kafka pun jadi semakin penasaran tentang hantu jamu gendong itu, lalu menghubungi pacarnya, Meisha, untuk mengajaknya pergi ke tempat jamu gendong itu. Dan Meisha mengajak Andin karena Andin yang punya mobil. Untung banyak ya kalau punya teman kaya raya guys. Mereka bertiga masuk ke tempat Rio meninggal. Andin sangat ketakutan ketika mendengar suara aneh. Lalu Kafka yang penasaran mulai mengocok
Maksudnya mecahin telur sambil memanggil hantu jamu gendong yang dia baca dari buku diary agenda Nadia. Andin tampak ketakutan ketika dia menginjak banyak telur di tanah. Telur kok dibuang-buang, didadarkan enak ya guys. Atau dibuat kue juga mantap tuh. Meski suasananya menjadi mencekam, namun mereka tetap melanjutkan dan terus masuk ke dalam hingga hantu jamu gendong menampakkan wujudnya yang hancur. Anehnya nih, setelah bertemu si hantu, mereka malah lari guys. Meisha pun kesal pada Kafka karena hampir celaka. Dan sejak saat itu, mereka mulai sering mendapat gangguan penampakan hantu jamu gendong dan juga mendengar suara Jamune, Jamune. Sampai di kampus pun Andin tetap diganggu guys. Suara remang-remang dengan ketukan sendok pada gelas sambil berkata Jamune. Bahkan gak segan hantu tersebut kadang menampakkan wujudnya di hadapan Andin. Andin yang berlari ketakutan justru bertabrakan dengan Sigit. Si Sigit malah mengejek hantu jamu itu pasti sangat seksi, cantik dan bikin horny. Hingga Sigit mau mengewitanya jika ketemu. Si Sigit ini selain saknean ternyata juga gak ada akhlak ya guys. Masa segala hantu mau diewita? Kayak gak ada wanita lain apa? Padahal kan sekarang banyak wanita yang pada jualan baju. Sigit ini selain anak orang kaya, memang tingkahnya sangat tengil banget lah guys. Makanya Meisha tuh gak suka jika Kafka bergaul dengan Sigit. Meisha menelpon Kafka dan ingin membicarakan tentang hal aneh yang dialami mereka belakangan ini. Meisha kemudian menenangkan Andin yang masih ketakutan dan berjanji akan menginap malam ini untuk menemaninya. Di kontrakan Kafka, hantu jamu gendong terus menerornya. Lalu Sigit datang untuk menanyakan tentang skripsi temennya. Sigit dengan songongnya berkata gak percaya hantu, apalagi hantu jamu gendong. Setelah Sigit keluar dari kontrakan Kafka, dia pun melihat penampakan hantu membawa bakul jamu di punggungnya. Woi Git, katanya lu gak percaya dan gak takut, tapi kok lari begitu sih? Sigit pun mampir ke kontrakan David dan menceritakan tentang si hantu jamu gendong yang membuatnya takut hingga memaksa untuk menginap. David malah mengingat kejadian saat dirinya sakne bersama kedua temannya, dan ketika melihat ada Mbak Jamu lewat, mereka ingin melampiaskan padanya dan berniat memperkaosnya. Meisha dan Andin membicarakan Sigit, dan Meisha gak setuju jika Andin memiliki perasaan pada Sigit yang anaknya petakilan dan saknean. Saat Andin mengambil minum di dapur, hantu jamu mendatanginya hingga Andin kabur sendirian. Karena Meisha gak mendengar teriakan Andin ketika dipanggil, sebab Meisha lagi denger musik pakai genset, maksudnya headset. Gak berapa lama, Meisha juga melihat penampakan namun rupanya itu hanya mimpi. Lalu Andin datang dan duduk di ranjang. Anehnya nih, telepon Meisha berdering dan ternyata itu dari Andin yang meminta maaf karena kabur duluan ke rumah neneknya dan menyuruh Meisha agar segera keluar dari rumahnya karena hantu itu ada di dalam. Ya, yang duduk itu hantu guys. Pagi hari, di kontrakan David, tiba-tiba muncul wanita cantik dan Sigit mengira wanita itu sudah dibayar David untuk mengencerotkan batangnya. Karena memang si David ini udah biasa guys nyewa wanita buat Ewita. Sigit pun langsung beraksi karena batangnya juga udah mulai gatal cenat-cenut ingin ngecas. Pas hampir di puncak, tiba-tiba si wanita berubah jadi hantu menyeramkan guys. Langsung kempes aja tuh batang si Sigit dan segera lari gak memperdulikan pakaiannya. Sigit bahkan gak sadar dirinya telenji. David yang baru bangun pun terkejut melihat Sigit sudah gak ada dan hanya tinggal celananya aja. David pun mencarinya namun bukan Sigit yang dia temukan, melainkan hantu jamu gendong yang melepas baling-baling kipas hingga mengenai leher David dan Davidnya meninggoy guys, sambil mengingat saat dirinya mencabuli si tukang jamu itu. Sigit datang ke kampus hanya menggunakan celana dalam dan akhirnya meminjam baju Pak Satpam karena dia juga takut untuk pulang. Sigit lalu menemui Meisha dan Andin kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya. Keduanya pun heran karena Sigit gak ikut ke tempat jamu gendong itu, tapi kenapa dia diganggu juga. Sigit pun ingat jika dirinya sempat ngomong sembarangan tentang hantu jamu gendong itu. Bahkan mulut kotornya pernah berkata ingin mengewitanya jika ketemu si hantu. Sementara itu, Kafka mencoba mendatangi tempat hantu jamu gendong lagi untuk mencari informasi buat bahan skripsinya dan bertanya pada warga yang lewat. Warga itu mengatakan jika hantu jamu gendong itu bernama Sri Sumiati, datang dari Solo bersama anaknya untuk mengadu nasib dan akhirnya diangkat oleh Bu Lastri sebagai tukang jamu.
Namun karena tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak, warga menduga jika Sri sudah meninggal, meski kebenarannya sih masih dipertanyakan. Kafka pun kemudian melanjutkan penelusurannya dan nekat masuk ke dalam gang yang terdapat rumah tua kosong. Kafka juga melihat penampakan wanita menangis, namun setelah didekati tiba-tiba saja menghilang. Kafka pun mengetok pintu dan seorang wanita tua bernama Bulastri membukakan pintu. Bulastri mengaku jika dirinya pemilik usaha jamu gendong itu. Kemudian Kafka meminta izin untuk merekamnya sekaligus menanyakan tentang Sri. Bulastri berkata jika Sri adalah orang yang baik. Sejak suaminya meninggal, Sri dan anaknya menghadapi hidup penuh kemiskinan dan kesengsaraan. Namun hal itu gak membuat Sri menangis dan gak takut disingkirkan oleh nasib. Dengan penuh harapan, Sri nekat pergi ke kota bersama anaknya yang bernama Yuni. Lalu Bulastri memberikan pekerjaan sebagai tukang jamu gendong. Meski pekerjaan itu sangat sederhana dan terkadang dipandang negatif oleh orang, namun Sri sangat tekun, ulet, dan punya harga diri. Bahkan Sri gak segan memarahi pembeli ketika ada orang yang menawar tubuhnya. Namun waktu itu entah apa yang terjadi, Sri itu gak pulang selama berminggu-minggu. Karena gak tega melihat anaknya, akhirnya Bulastri terpaksa memulangkan Yuni ke kampung halamannya di Solo. Bulastri meminta tolong pada Kafka jika mungkin Sri sudah meninggal, tolong temukan jasadnya agar arwahnya tenang dan anaknya juga gak kepikiran. Kafka meminta Bulastri untuk menunjukkan kamar Sri. Kemudian Kafka mencoba berkeliling, bahkan sempat-sempatnya tuh si Kafka tiduran di kasurnya. Sampai si Kafka ini bermimpi bagaimana Sri diperkaos oleh 3 pria yang salah satunya adalah si David, temannya Sigit. Karena Sri memberontak, Sri pun dipukuli hingga tewas akibat terbentur sesuatu yang keras. Apaan tuh sesuatu yang keras? Hantu Sri jadi bergentayangan dan membunuh pria yang sudah memperkaosnya. Lalu penghuni rumah jamu juga mulai didatangi hingga semuanya kabur ketakutan. Kafka yang terkejut bangun akhirnya lari karena merasa ngeri. Kemudian bertabrakan dengan warga yang lewat. Anehnya, warga itu mengatakan jika rumah jamu itu sudah kosong semenjak usaha Bulastri bangkrut dan gak ada orang di dalamnya. Karena semua pegawainya pada pulang kampung sebab takut dihantui oleh hal aneh di rumah itu. Tentu saja Kafka terkejut dan warga itu menyuruh Kafka agar segera pergi dari tempat itu. Saat pulang ke kontrakan, Kafka bertabrakan dengan temannya yang sebelumnya cerita perihal hantu jamu gendong itu. Ketika Kafka bercerita tentang kejadian barusan, temannya justru berkata jika waktu itu dirinya berbohong dan cerita itu hanyalah karangan. Tapi Kafka terus dihantui dan membuat hidupnya gak tenang. Hantu itu terus meneror kemanapun Kafka pergi. Meisha, Andin, dan Sigit juga mengalami hal serupa. Diteror tiada henti sampai akhirnya mereka berempat memutuskan untuk pergi ke tempat hantu jamu gendong itu lagi. Sigit dan Andin memilih untuk tetap di mobil, sementara Meisha menyusul Kafka yang pergi sendiri ke tempat di mana Rio meninggal. Tentu saja mereka semua mulai diteror dan Kafka ditarik, sementara di mobil Andin malah kebelet pipis dan Sigit gak mau ngantar. Terus gunanya ada lo di situ ngapain Git? Duduk manis di mobil dan menjadi ganteng tiap hari? Enak banget ya hidup lu. Gak berapa lama Andin masuk ke dalam mobil dengan tatapan yang aneh. Sigit semakin ketakutan karena ternyata Andin yang asli mengetok pintu mobil dari luar. Lalu mereka keluar dan bersembunyi di bangunan tua terbengkalai. Kemudian mencium aroma busuk dan ternyata di belakangnya ada hantu. Kafka yang ditarik ke atas dijatuhkan ke tanah seperti Rio, namun gak ada kayu runcing di bawahnya sehingga Kafka selamat, hanya mengalami patah tulang aja. Sementara Meisha masih terus diteror tuh dan dikejar oleh hantu. Kafka menggali tanah tempat dia jatuh dan menemukan tulang belulang Sri. Penampakan hantu Sri pun mulai menghilang perlahan dan mereka semua selamat. Namun sayang, Meisha masuk RSJ dengan kondisi yang sama seperti Nadia sebelumnya. Seperti kesurupan gitu guys. Adegan akhir pun ditampilkan, Sri yang sedang bahagia bersama anaknya. Apakah anaknya meninggal juga? Atau itu kejadian sebelum film ini? Entahlah. Filmnya sudah tamat guys. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Suami kamu itu sudah terpikat kepada wanita lain. Jadi kamu itu membutuhkan susuk yang sangat dahsyat. Susuk apa itu, Sas? Susuk perempuan yang sudah mati.